Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anju Widya Utari Siregar, NIM 1840477, Prodi S1 Akuntansi Sore, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung. Baiklah, di sini saya akan membahas dan menjelaskan serta respon terhadap masalah leasing sekarang ini. Leasing adalah perusahaan pembiayaan yang menyewakan barang sewa guna kepada penyewa dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Ketika penyewa tak mampu membayar, maka lessor dapat mengambil kembali barang sewa guna yang disewakan dari penyewa atau lease. Sedangkan berdasarkan keputusan Kementerian Keuangan nomor 1169/KMK-01/1991, pengertian leasing atau sewa guna usaha adalah suatu aktivitas pembayaran berbentuk penyediaan barang modal untuk sewa guna usaha. Hak opsi atau hak tanpa opsi yang dimanfaatkan oleh nasabah dalam kurun waktu tertentu berdasarkan pembayaran yang dilakukan secara angsur. Pada dasarnya, fungsi leasing sebenarnya hampir sama dengan fungsi bank, yaitu menyediakan pembiayaan produk dengan jangka menengah. Bedanya, bank konvensional akan memberikan pinjaman dalam bentuk uang, sedangkan leasing memberikan pinjaman dalam bentuk barang, yang selanjutnya barang tersebut harus dicicil atau diangsur. Contohnya saja dalam pengambilan sepeda motor. Tanpa ada pihak leasing, Anda harus membeli barang motor tersebut secara tunai, dan tentunya memberatkan. Terlebih lagi jika Anda hanya karyawan pabrik atau kantoran biasa, pasti butuh bertahun-tahun untuk bisa membelinya. Tujuan leasing umumnya adalah guna memberikan kemudahan untuk masyarakat yang memiliki barang, walaupun barang tersebut memiliki nilai yang tinggi. Perusahaan leasing di Indonesia sendiri terbilang cukup banyak dengan variasi layanan yang ditawarkan. Beberapa contoh perusahaan leasing yang saat ini ada di Indonesia adalah PT BCA Finance, PT Adira Dinamika Multi Finance, PT Federal International Finance atau FIF, PT Oto Multi Arta, PT Astra Credit Company, PT Summit Auto Finance, PT Busan Auto Finance, dan PT Wahana Otomitra Multiarta, dan lain-lain. Lembaga pembiayaan pada umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikuti adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Artinya, debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur dalam posisi sebagai penerima fidusia. Faktanya di lapangan menunjukkan, lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijaminkan secara fidusia, tetapi ironisnya tidak dibuat dalam akte notaris dan tidak didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia untuk mendapatkan sertifikat. Akta semacam ini dapat disebut akta jaminan fidusia di bawah tangan. Lembaga pembiayaan banyak melakukan eksekusi pada objek barang yang dibebani jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Selama ini, perusahaan pembiayaan merasa tindakan mereka aman dan lancar saja. Dalam perjanjian tersebut, penarikan kendaraan konsumen adanya peran jasa pihak ketiga, yaitu debt collector. Ketua Umum APPI Suwandi Wiranto mengatakan putusan MK tersebut justru memperjelas maksud frasa cedera janji atau wan prestasi antara debitur dan kreditur. Jadi, leasing masih tetap bisa menarik kendaraan dari debitur macet yang sebelumnya telah diperingatkan. Dengan catatan, prosedur sudah dijalankan.
ujar Suwandi dalam sebuah diskusi di Jakarta. Menurut Suwandi, terdapat kesimpang siuran di masyarakat pasca putusan MK nomor 18 garis miring PUU 12 garis miring 2019 tertanggal 6 Januari 2012 dibacakan. Suwandi mengatakan melalui putusan tersebut seolah-olah pemegang hak fidusia tidak boleh melakukan eksekusi sendiri atau parate eksekusi karena harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi ke pengadilan negeri. Ia mengemukakan bahwa sejatinya melalui putusan MK tersebut, perusahaan leasing masih dapat melakukan penarikan kendaraan dari debitur macet tanpa putusan pengadilan. Jika diperhatikan baik-baik, Suwandi menilai perusahaan leasing masih sangat leluasa melakukan eksekusi jaminan terhadap debitur macet. Karena itu, putusan MK tidak bisa dibaca sepotong-sepotong, ungkap Suwandi. Menurutnya, dengan adanya putusan MK, perusahaan leasing tetap boleh melakukan eksekusi tanpa melalui putusan pengadilan negeri dengan syarat pihak debitur mengakui adanya wan prestasi. Sepanjang debitur telah mengakui adanya cedera janji dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka sepenuhnya kreditur dapat melakukan parate eksekusi. Suwandi mengatakan mengenai wan prestasi antara pihak debitur dan kreditur harus terlebih dahulu ada kesepakatan untuk menentukan kondisi seperti apa yang membuat wan prestasi. Perlu ada perjanjian sebelumnya terkait beberapa jumlah pinjaman, beberapa jumlah bunga yang harus dibayar, termasuk jangka waktunya. Juga batas waktu pembayaran angsuran. Bagaimana jika membayar angsuran dan berapa dendanya, ujarnya. Terkait hal itu, advokat yang juga pengamat keuangan, Firman Wijaya mengatakan, putusan MK ini sudah ekspresif, verbis, memberikan sebuah panduan kepada perjanjian fidusia jika kreditur ingin melakukan parate eksekusi. Menurut Firman, MK sama sekali tidak melakukan perubahan terhadap makna cedera fidusia sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Firman mengatakan sudah seharusnya jika kreditur dan debitur menandatangani sebuah perjanjian fidusia, maka kedua belah pihak harus tunduk dengan maksud yang diatur dalam perjanjian tersebut. Saat itu ditandatangani, maka seharusnya dia sudah tunduk dengan maksud yang ada dalam perjanjian fidusia itu, ujar Firman. Untuk itu, Firman menilai maksud dari putusan MK ini adalah menuntut agar kontrak fidusia dapat dibangun secara benar, baik dari sisi formil maupun dari sisi substansi. Dengan begitu, tidak muncul lagi adanya pihak yang tidak puas di kemudian hari jika sengaja terjadi eksekusi jaminan secara langsung oleh kreditur terhadap debitur yang macet mengangsur. Menurut saya sendiri, keputusan MK pada pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia sudah tepat. Dengan adanya undang-undang ini, kedua belah pihak yaitu kreditur dan debitur mendapatkan keuntungan yang sama di dalam keputusan MK tersebut. Meskipun dalam hal ini akan mempersulit pihak kreditur dalam melakukan penarikan kendaraan atau barang yang disewakan. Adapun beberapa aspek yang menjadi sorotan dalam pelaksanaan penarikan kendaraan atau barang sewa yang dilakukan kreditur di lapangan tidak sesuai dengan keputusan MK, di mana pihak kreditur menarik paksa kendaraan atau barang yang disewakan tanpa adanya surat permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Untuk itu, perlu adanya edukasi kepada masyarakat mengenai keputusan MK, khususnya pada pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang 42 1999 tentang jaminan fidusia oleh pihak kreditur atau leasing. Dengan edukasi yang baik kepada masyarakat tentang jaminan fidusia, diharapkan masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban para kreditur dan debitur dalam bertransaksi agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Baiklah, itu tadi respon terhadap masalah leasing sekarang ini.
Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.